Sementara itu, pemirsa, sejumlah anggota DPR menanggapi positif kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Meski demikian, Rizik diminta untuk selalu menjaga stabilitas negara. Berharap Habib Rizik segera kembali ke Indonesia karena dua hal. Satu, ini sehat buat demokrasi Indonesia. Berarti publik akan melihat orang kritis seperti Habib Rizik tidak ada masalah balik ke Indonesia dan pemerintah menerima. Dan yang kedua, justru diskursusnya menjadi lebih substansial. Nyuwun sewu, kalau selama ini Habib Rizik kan jauh, beberapa pernyataannya melalui video dan tidak bisa dikonfirmasi atau bahasa yang lain dikonfrontasi. Dengan ada di sini, ada tesa, antitesa, sintesa. Jadi mungkin akan ada dialog yang lebih sehat. Dan bagi P3 ya kami ucapkan selamat datang, selamat mengabdi kembali secara langsung di Indonesia untuk memajukan perekonomian, mengajukan bangsa Indonesia ini, yang mana kita tahu semua, kita di Indonesia ini hidupnya majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, dan itulah menjadi kekuatan Indonesia. Ya, lalu apa yang mendorong Rizik Syihab pulang ke Indonesia? Kami akan hadirkan kembali cuplikan dialog dengan kuasa hukum Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, dan Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama dan Negara, Kapitra Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Atmo terlebih dahulu. Pak Atmo, ini sudah beberapa kali dikabarkan akan pulang namun batal. Sejauh ini rencana kepulangan Rizik Syihab apakah masih sesuai jadwal? Sudah sampai mana saat ini posisi Rizik Syihab? Saya dapat informasi dari teman di Saudi, pengurus FPI, bahwa beliau sudah menuju Bandara Jeddah. Jadi untuk kali ini insya Allah confirm beliau akan pulang. Kira-kira jam berapa Pak sampai Indonesia? Kalau sampai Indonesia diperkirakan jam 9 pagi, tanggal 10 November, jadi besok, Selasa. Baik, sejauh ini sebenarnya Pak Atmo, apa sih sebenarnya misi dari Bapak Rizik Syihab ini untuk pulang ke Indonesia? Apa sebenarnya yang membuat keinginan beliau begitu tinggi untuk pulang ke Indonesia setelah beberapa kali sebelumnya gagal? Dia warga negara Indonesia, berhak untuk pulang ke Indonesia dan berhak untuk berjuang untuk kepentingan dakwah di Indonesia. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada halangan baik langsung ataupun tidak langsung oleh pemerintah Saudi, saya juga kuat karena informasi dari Jakarta. Dan sekarang oleh beliau sudah diurus, sudah clear, sudah clean, jadi beliau bisa pulang ke Jakarta. Negara telah punya sikap sendiri terhadap warga negaranya yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Yang menyatakan bahwa negara tidak boleh melarang warga negaranya kembali ke Indonesia. Jadi saya ingin katakan bahwa pemerintah Indonesia tidak melarang, tidak melarang karena pemerintah Indonesia tidak punya kekuasaan untuk intervensi hukum di negara Saudi Arabia. Seandainya kalau pemerintah Indonesia mau intervensi tentu dan bisa itu dilakukan, saya pikir tentu sampai hari ini nggak mungkin pulang, itu umpamanya. Tetapi selama ini tidak ada intervensi ke sana, karena juga Saudi Arabia punya kedaulatan hukum yang sangat rigid dan kaku, sehingga tidak satupun negara yang mampu mengintervensinya. Dan kedua, sikap negara jelas. Tertuang dalam pasal 14 itu, negara tidak boleh melarang warga negara yang kembali. Kepulangannya adalah bahwa tentu Indonesia ini kan negaranya Habib Rizik, tempat dia kembali, ya. Saya pikir wajar saja kalau dia kembali dan negara juga tidak menghalang-halanginya untuk kembali. Yang penting adalah bahwa mudah-mudahan Habib Rizik membawa hal-hal yang baru dan cara baru yang sangat persuasif dan kondusif sehingga bisa memberikan pikiran yang konstruktif yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan ini yang paling penting.